Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan materi kami, yaitu tentang behavioral. Jadi seperti yang kita tahu ya, behavioral itu dalam bahasa Indonesia artinya perilaku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pendekatan perilaku. Jadi apa sih itu pendekatan perilaku? Pendekatan perilaku beranggapan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah respon atas stimulus yang datang. Artinya, tingkah laku atau perilaku kita itu merupakan respon atas rangsangan ataupun stimulus yang datang terhadap kita. Lalu, pendekatan perilaku dalam belajar terbagi menjadi dua, yaitu ada pengkondisian klasik dan juga pengkondisian operan. Lanjut ya, pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan rangsangan sehingga rangsangan netral menjadi terkait dengan rangsangan yang penuh perasaan dan memperoleh kapasitas untuk mendapatkan tanggapan serupa. Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu memahami dua jenis rangsangan dan juga dua jenis tanggapan. Yaitu yang pertama ada stimulus tak terkondisi atau UCS, respon tak terkondisi atau UCR, stimulus terkondisi atau CS, dan juga respon terkondisi atau CR. Nah, lanjut di sini kita bisa melihat ini adalah hasil eksperimen dari Pavlov tentang pengkondisian klasik. Di sini Pavlov mengadakan eksperimen yang menggunakan anjing sebagai objeknya. Jadi ini sebelum pengkondisian ya, sebelum pengkondisian Pavlov memberikan makanan kepada anjing dan anjing ini memberikan respon yaitu dengan mengeluarkan air liur ataupun saliva. Nah, respon anjing ini berbeda ketika Pavlov membunyikan bel. Anjing ini tidak memberikan respon apapun. Nah, setelah itu dilakukanlah pengkondisian oleh Pavlov. Caranya, Pavlov membunyikan bel bersamaan dengan dia memberikan makanan kepada si anjing ini. Dan hasilnya si anjing mengeluarkan respon yaitu dia mengeluarkan saliva ataupun air liur. Nah, ketika pengkondisian ini dilakukan secara terus-menerus dan juga bertahap, maka kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu setelah pengkondisian hasilnya ketika Pavlov membunyikan bel, anjing ini akan memberikan respon berupa mengeluarkan air liur ataupun saliva, seperti itu. Nah, pengkondisian klasik juga meliputi yang pertama ada generalisasi, diskriminasi, pelenyapan, dan juga desensitisasi sistematis. Kita bahas yang pertama dulu, generalisasi. Merupakan tendensi dari stimulus baru yang sama dengan kondisi stimulus asli untuk menghasilkan respon yang sama. Jadi di sini ada contoh ya, ada contohnya ketika seorang anak dia dikritik karena nilai ulangan biologinya yang jelek. Nah, ketika dia ingin mengikuti ujian biologi lagi, maka dia akan merasa nervous atau gugup. Nah, hal ini sama ketika ia ingin mengikuti ujian kimia, padahal kan berbeda mata pelajaran ya, tapi ia sama-sama merasakan gugup ketika ingin mengikuti ujian kimia. Kenapa? Karena biologi dan kimia ini kan merupakan mata pelajaran yang sama-sama terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Maka itulah kenapa dia sama-sama merasa gugup. Lalu yang kedua ada diskriminasi. Merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika organisme merespon rangsangan tertentu tetapi tidak merespon rangsangan lainnya. Nah, ini bisa kita ambil contoh juga masih terkait dengan siswa yang tadi yang dia merasa gugup ketika ujian biologi dan kimia. Namun ketika dia mengikuti ujian bahasa Indonesia, dia tidak merasa gugup. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam. Jadinya dia merasa tenang gitu, tidak ada gugup-gugupnya sama sekali. Terus ketiga, pelenyapan. Merupakan pelemahan kondisi respon karena tidak adanya unconditioned stimulus atau rangsangan tak terkondisi. Lalu yang terakhir, desensitisasi sistematis adalah sebuah metode yang didasarkan pada pengkondisian klasik yang dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dengan cara membuat individu mengasosiasikan relaksasi dengan visualisasi situasi yang menimbulkan kecemasan. Kita lanjut, yang kedua ada pengkondisian operan. Adalah sebuah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dan perilaku menghasilkan perubahan dan
dalam probabilitas perilaku itu akan terulang lagi. Nah, terdapat 3 macam konsekuensi di pengkondisian operan. Yang pertama ada penguatan positif, lalu penguatan negatif, dan juga hukuman. Nah, penguatan positif ini yaitu konsekuensi yang menyenangkan dan meningkatkan perilaku. Contohnya, ketika seorang murid dipuji karena tulisannya yang bagus oleh gurunya, maka ini akan memotivasi si murid tersebut untuk semakin meningkatkan kemampuan menulisnya. Itu yang dinamakan dengan penguatan positif. Lalu yang kedua ada penguatan negatif, yaitu konsekuensi yang tidak menyakitkan dan tidak menyenangkan dan mengalihkan perilaku. Ini contohnya bisa kita lihat ketika ada seorang anak yang malas sekali mengerjakan tugas atau PR ya. Lalu orang tua si anak ini mengomel karena anaknya malas mengerjakan tugas. Nah, ketika orang tuanya ini mengomel secara terus-menerus, otomatis anaknya akan merasa kayak bosan mendengar omelan dari orang tuanya. Nah, ini akan membuat si anak mengerjakan tugas sehingga dia tidak lagi mendengarkan omelan dari orang tuanya. Nah, ini yang dinamakan penguatan negatif. Dan yang ketiga adalah hukuman, yaitu konsekuensi yang menurunkan kemungkinan suatu perilaku akan terjadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Uthulik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan generalisasi, diskriminasi, dan penyelundupan dalam pengkoordinasian operan. Generasi dalam pengkoordinasian operan berarti memberikan respon yang sama terhadap rangsangan yang serupa. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi dalam pengkoordinasian operan melibatkan perbedaan antara rangsangan atau peristiwa lingkungan. Yang ketiga adalah pelenyapan. Pelenyapan adalah ketika respon pengguat sebelumnya tidak lagi diperkuat dan responnya menurun. Baik, selanjutnya analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Analisis perilaku terapan dalam pendidikan ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan perilaku yang diharapkan. Yang kedua menggunakan Pemprov dan Saping. Dan yang ketiga adalah mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang pertama, meningkatkan perilaku yang diharapkan. Yang pertama adalah memilih pengguat yang efektif. Maksudnya di sini guru direkomendasikan untuk mencari tahu pengguat apa yang efektif bagi anak-anak. Namun perlu diketahui bahwa pengguat bagi setiap anak mungkin berbeda-beda. Untuk satu siswa itu mungkin pujian, untuk yang lain mungkin menghabiskan lebih banyak waktu berpartisipasi dalam kegiatan favorit, dan untuk yang lain itu bisa jadi menjelah internet. Untuk mengetahui pengguat yang paling efektif untuk anak, dapat memeriksa apa yang telah memotivasi anak di masa lalu, apa yang siswa inginkan tapi tidak dapat dengan mudah atau sering dapatkan, dan preferensi anak tentang nilai pengguat. Pengguat alami seperti pujian dan hak istimewa umumnya direkomendasikan daripada penghargaan materi seperti permen, bintang, dan uang. Selanjutnya, menjadikan pengguat kontingen dan tepat waktu. Agar pengguat menjadi efektif, guru harus memberikan hanya setelah anak memerlukan perilaku tertentu. Contohnya, Tony, jika kamu menyelesaikan 10 soal matematika, kamu bisa keluar untuk bermain. Ini menjelaskan kepada Tony apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan pengguat. Hal ini penting untuk membuat pengguat tetap pada perilaku anak. Artinya anak harus melakukan perilaku tersebut untuk mendapatkan reward jika Tony tidak menyelesaikan 10 soal matematika dan gurunya masih mengizinkan dia keluar untuk bermain. Kemungkinannya belum ditetapkan. Yang ketiga adalah memilih jadwal pengguat terbaik. Dalam pengguat berkelanjutan, anak-anak belajar dengan sangat cepat. Tetapi ketika pengguat berhenti, misalnya guru berhenti memuji, kepunahan juga terjadi dengan cepat. Di kelas pengguat berkelanjutan jarang terjadi. Seorang guru dengan ruang kelas yang terdiri dari 25 atau 30 siswa tidak dapat memuji seorang anak setiap kali dia memberikan tanggapan yang sesuai. Oleh karena itu, guru hendaknya memilih jadwal pengguat terbaik. Misalnya, seorang guru mungkin memuji anak hanya setelah keempat jawaban benar, bukan setelah setiap jawaban.
Yang keempat, menggunakan perjanjian. Buat perjanjian dengan merupakan masukan dari guru dan juga siswa, sehingga apabila ada masalah yang muncul dan anak-anak tidak memenuhi tujuan mereka, guru dapat merujuk anak-anak tersebut ke kontrak yang telah mereka sepakati. Dan yang kelima adalah menggunakan penguat negatif secara efektif. Baik, saya akan melanjutkan. Menggunakan pemprov dan shaping. Pemprov adalah dorongan stimulus tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum suatu respon dan meningkatkan kemungkinan respon itu akan terjadi. Sedangkan shaping adalah mengajari perilaku baru dengan memperkuat setiap respon yang mirip dengan perilaku yang diharapkan. Next. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Yang pertama adalah menggunakan penguat diferensial, yaitu guru memperkuat perilaku yang lebih diinginkan dan berbeda dari apa yang dilakukan anak. Misalnya, guru mungkin mendorong seseorang anak untuk melakukan kegiatan belajar di komputer daripada bermain game di komputer, bersikap sopan daripada mengganggu, duduk daripada berlarian di sekitar kelas, atau mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu daripada terlambat. Yang kedua adalah menghentikan penguat atau pelenyapan. Yang ketiga adalah menghilangkan stimuli yang diinginkan, dan yang terakhir adalah memberikan stimuli yang tidak disukai atau hukuman. Dalam penerapannya, sebaiknya time out dan respon course harus diiringi dengan strategi untuk meningkatkan perilaku positif murid. Selanjutnya adalah evaluasi pendekatan behavioral. Kritikus pengkoordinasian operan dan analisis perilaku terapan berpendapat bahwa pendekatan keseluruhan menempatkan terlalu banyak penekanan pada kontrol eksternal perilaku siswa. Mereka mengatakan strategi yang lebih baik adalah beberapa kritikus pendapat bahwa bukan ganjaran atau hukuman yang mengubah perilaku, melainkan keyakinan atau harapan bahwa tindakan tertentu akan diberi ganjaran atau hukuman. Dengan kata lain, teori perilaku tidak memberikan perhatian yang memadai pada proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran. Kritikus juga merujuk ke masalah etika potensial ketika pengkoordinasian operan digunakan secara tidak tepat, seperti ketika seorang guru segera mengambil jalan untuk menghukum siswa daripada terlebih dahulu mempertimbangkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.